Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita lanjutkan perkuliahan kita, perkuliahan perencanaan pembelajaran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai model-model perencanaan pembelajaran ya. Ya, ini kita belajar teoretik ya, tentang bagaimana sebuah desain pembelajaran itu dirancang ya, model perencanaan pembelajaran ya. Jadi bagaimana teori-teori desain pembelajaran atau teori-teori mendesain sebuah merencanakan ya sebuah pembelajaran ya. Ya ini nanti kalau Anda melanjutkan studi ke S2 misalnya ya, ini biasa digunakan ya model-model desain pembelajaran ini. Ya biasanya kalau di S2 itu di tugas akhir ya, terutama di jurusan ilmu pendidikan ya, atau teknologi pembelajaran itu ya diharapkan menghasilkan sebuah produk model pembelajaran. Sehingga untuk menghasilkan sebuah produk model pembelajaran itu dilandasi pada sebuah desain ya, desain pembelajaran. Nah, desain pembelajaran apa yang digunakan? Ini biasanya menggunakan ini ya untuk mengembangkan sebuah model pembelajaran itu digunakan model-model desain pembelajaran. Ya, kalau S1 biasanya belum sampai ke situ ya, belum sampai ke merancang sebuah model pembelajaran. Ya, karena proyeksinya lulusan S1 biasanya kan menjadi guru ya, guru di SMP atau di SMA. Nah, biasanya guru menerapkan sebuah model pembelajaran. Tidak sampai pada merancang sebuah model pembelajaran. Biasanya sampai ke menerapkan ya. Jadi model-model pembelajaran yang sudah dikembangkan oleh para ahli ya, para peneliti itu kemudian diterapkan oleh guru di sekolahnya gitu. Ya, kecuali kalau Anda besok sudah jadi guru kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya ya S2 atau S3 ya. Bisa jadi nanti akan merancang sebuah model pembelajaran ya, mengembangkan sebuah model pembelajaran. Ya, ini sekali lagi ini kita belajar ya teoretik ya tentang model-model desain pembelajaran. Ya, kalau kemarin kita sudah banyak berbicara per bagian-bagian ya, bagaimana perencanaan pembelajaran. Ini kerangka teoretiknya kira-kira. Kerangka teoretik bagaimana sih sebuah model pembelajaran itu dirancang ya. Ya, kita mulai dulu dari pemahaman tentang model. Model itu apa ya? Ya, ini saya kutip dari pendapatnya Brecht yang mengatakan bahwa model adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk mewujudkan suatu proses penilaian ya, suatu kebutuhan, pemilihan media dan evaluasi ya. Jadi seperangkat prosedur. Kalau pembelajaran berarti seperangkat prosedur pembelajaran ya. Ini menurut Brecht. Kemudian Rusman mengatakan bahwa model perencanaan pembelajaran yang dipergunakan itu harus memperhatikan beberapa pertimbangan. Jadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang sebuah model pembelajaran ya, itu tujuannya, materinya, dan juga kondisi siswanya ya, atau kondisi peserta didik. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang sebuah model pembelajaran ya menurut Rusman. Nah, dengan begitu dapat kita simpulkan model pembelajaran ini adalah sebuah kerangka ya, kerangka konseptual atau sebuah pola lah ya, yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan suatu kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran, materinya, kemudian juga peserta didiknya, karakteristik peserta didiknya, demikian juga memperhatikan sarana dan prasarana pendukungnya ya. Ya,
Ini kira-kira ya gambarannya pengertian model pembelajaran ya di sebuah kerangka konseptual atau sebuah pola lah ya, yang dijadikan sebagai pedoman untuk pembelajaran dalam pembelajaran. Sebuah model pembelajaran ini memiliki beberapa ciri. Ciri-ciri model pembelajaran ya. Ciri model perencanaan pembelajaran. Yang pertama didasarkan pada sebuah teori pendidikan dan juga teori belajar tertentu ya dari para ahli. Jadi ketika seseorang itu akan merancang desain pembelajaran itu ada landasan teoretiknya, baik itu teori pendidikan maupun teori belajar. Nah, misalnya landasan teoretik pendidikannya adalah teori empirisme misalnya ya, teori empirisme dari John Locke misalnya ya, bahwa belajar itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman. Pengalaman siswa dalam belajar itu sangat berpengaruh ya. Faktor pengalaman ini yang penting ya, misalnya ini teori pendidikan yang digunakan misalnya. Kemudian juga teori belajarnya. Teori belajar apa yang digunakan ya untuk mendasari desain pembelajarannya ya, desain modelnya apa yang digunakan. Misalnya menggunakan teori konstruktivisme bahwa belajar itu proses siswa membangun pengetahuannya sendiri. Siswa yang aktif membangun pengetahuannya sendiri. Konstruktivisme. Nah, ini misalnya teori belajar yang digunakan. Nah, kemudian ciri kedua adalah tujuannya ya. Tujuan belajarnya apa? Nah, ini juga tadi ya diperhatikan ya, tujuannya apa? Untuk apa? Nah, misalnya tujuan pembelajarannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme pada diri siswa. Nah, kemudian model itu dapat dijadikan sebagai pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi dengan model yang dirancang itu nanti akan bisa memperbaiki ya pembelajarannya di kelas ya. Jadi kalau model sebelumnya mungkin ada kekurangan, ada kelemahan, nah dengan adanya desain model pembelajaran baru ini akan bisa memperbaiki ya pembelajaran. Kemudian model itu juga terdiri dari bagian-bagian ya, ada bagian-bagian modelnya ya. Bagian model ada ya termasuk tujuan, materi, metode, media ya. Itu semua adalah bagian-bagian dari sebuah model pembelajaran. Kemudian ciri berikutnya dari model desain pembelajaran adalah memiliki dampak ya, sebagai akibat dari diterapkannya model itu. Jadi punya efek, ya, punya dampak ya, tentu dampak yang lebih baik ya, dengan diterapkannya sebuah model pembelajaran yang dirancang itu ya. Nah ini beberapa ciri dari model desain pembelajaran ya. Nah, ada cukup banyak ya model-model pembelajaran yang sudah dirancang oleh para ahli. Nah ini misalnya ada dari model Glaser, model CAM, model sistemik, model Dick and Carey, model Bragg, model Wong and Rawlson, model Gibler, Berker, dan Miles, model PPSI ya, model Gerald dan Eli ya, model Bella H. Vanati. Ya, itu cukup banyak ya. Di banyak ahli yang sudah merancang ya model desain pembelajaran. Nah ini ya bisa memilih dari model-model ini ya kira-kira mana yang relevan digunakan untuk mengembangkan model pembelajaran ya yang akan dirancang itu. Nah, coba kita pelajari ya. Ya, tentu tidak semua kita akan pelajari ya, beberapa saja yang akan kita pelajari ya ini. Ya, kita mulai dari model yang lebih sederhana nih ya. Nah, dari model Glaser ya. Ada 4 langkah model desain pembelajaran. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Tujuan yang harus dicapai oleh siswa pada akhir suatu pembelajaran. Nah, tujuannya apa? Ya, tadi misalnya ya, bahwa setelah mengikuti pembelajaran ini siswa diharapkan dapat semakin meningkat
nasionalisme, semangat kebangsaannya semakin meningkat. Nah, itu tujuannya ya. Biasanya tujuan ini sudah dirumuskan di dalam silabus dan RPP biasanya ya. Nah, kemudian mengelola situasi pembelajaran. Jadi situasi pembelajarannya seperti apa ya? Ketika siswa akan diterapkan model ini. Apakah siswa sebelum diterapkannya model ini sudah memiliki semangat kebangsaan yang tinggi atau bagaimana ya? Nah, misalnya bisa dicermati ya, kalau siswa sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya itu gimana sikap dan tindakannya ya waktu itu ya. Yang kalau misalnya dengan penuh semangat ya, atau siswa diajak yel-yel tertentu ya yang menunjukkan semangat kebangsaan, itu bagaimana situasinya ya. Nah, dikenali situasi awal dari pembelajaran itu ya. Nah, kemudian menentukan strateginya ya, berarti caranya ya, prosedurnya ya, prosedur pembelajarannya seperti apa ya. Kalau dengan situasi pembelajaran siswa yang seperti tadi sudah dicermati, itu nanti kira-kira strategi yang tepat itu yang bagaimana? Kalau siswanya sudah cukup bersemangat ya, punya semangat nasionalis yang cukup kuat, ya bagaimana agar dengan diterapkannya metode ini dengan strategi tertentu itu bisa lebih meningkat ya, bisa lebih menguat lagi gitu. Nah, tentu dengan cara-cara yang lebih aktif misalnya ya, lebih ekspresif barangkali guru-guru ya, agar cara strateginya ini lebih dapat meningkatkan semangat kebangsaan. Kemudian juga menentukan cara atau alat untuk menentukan tercapainya tujuan pembelajaran ya, yang telah ditetapkan, atau untuk menilainya ya, cara menilainya bagaimana? Untuk mengukur bahwa siswa itu setelah mengikuti pembelajaran itu semakin meningkat ini semangat kebangsaannya. Caranya mengukurnya gimana? Ya, kalau tadi misalnya tujuan belajar adalah meningkatkan nasionalisme di kalangan siswa, ini kan sikap ya, sikap dan perilaku. Bisa dinilai dengan cara observasi misalnya, dan mengamati sikap dan perilaku siswa yang menggambarkan semangat kebangsaan, ya, misalnya ya. Atau bisa juga dengan tes tertulis ya, dengan menanyakan atau membuat bukti-bukti pertanyaan yang menunjukkan atau bisa menggambarkan peningkatan semangat kebangsaan para siswa. Itu alat penilaiannya ya. Nah, ini model Glaser ini cukup ringkas ya, tahapannya hanya 4 tahapan ya. Jadi kalau dibuat bahkan ya ini ya, dari tujuannya seperti apa, situasi awalnya seperti apa, kemudian prosedur pembelajarannya, ya, termasuk di sini metodenya ya, langkah-langkahnya ya, sintaknya, langkah-langkah pembelajarannya ini, terus bagaimana menilainya. Nah, ini nanti ini bisa saling mengaruhi ya, saling berhubungan ya, saling berkaitan ya antara unsur-unsur ini ya, bisa saling memberi feedback ya. Jadi kalau misalnya penilaiannya belum memenuhi target yang diharapkan, nah, maka bisa kembali ke sini ya. Tujuannya sudah ditetapkan, kemudian situasi awalnya, nah, kemudian mungkin ada kekurangan di prosedur ini, ada yang harus diperkuat barangkali ya. Ini model Glaser ya. Nah, berikutnya ini lebih banyak langkahnya, model CAP. Ya, CAP. Ada 8 langkah ya. Kalau tadi ada 4 langkah, ini ada 8 langkah ya. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran umum ya, tujuan instruksional umum, TIU. Tujuan umumnya apa? Kalau sekarang ya di kurikulum kita itu kompetensi intinya yang ingin dicapai itu apa ya? Kemudian menganalisis karakteristik siswa. Nah, ini dipahami dulu karakteristik siswanya bagaimana. Karakteristik siswa kelas itu ya, apa siswanya aktif ya, cenderung aktif atau masih kurang aktif atau bahkan masih pasif ya, itu dipahami. Kemudian menentukan tujuan khusus ya, tujuan instruksional khusus ya. Jadi dengan tujuan umum seperti itu, kemudian karakteristiknya seperti seperti apa ya, nah, maka ditentukan, dirumuskan tujuan instruksional khususnya. Nah, ini.
Jadi misalnya kalau tujuan umumnya tadi adalah siswa dapat meningkat semangat kebangsaannya ya. Nah, kemudian ternyata setelah diamati karakter siswanya masih kurang aktif misalnya. Secara umum karakter siswanya itu kurang aktif. Nah, bagaimana agar semangat kebangsaan itu bisa lebih aktif? Nah, maka dirumuskan tujuan-tujuan khusus yang bisa mencapai itu ya, mencapai tujuan agar siswa itu lebih meningkat secara signifikan. Nah, misalnya ya, lebih meningkatkan siswa dapat meningkat semangat kebangsaannya. Ya. Terus pelajarannya apa? Materi pelajaran yang bisa mendukung semangat kebangsaan itu. Materinya berikutnya adalah pretest, melakukan pretest. Jadi sebelum pembelajaran dimulai nanti dilakukan tes dulu, tes semangat kebangsaan tentunya ya. Bukan tes wawasan kebangsaan ya, tes kalau misalnya tujuannya tadi ya masalah semangat kebangsaan ya, dites dulu ini kira-kira gimana semangat kebangsaan para siswanya ini. Setelah diketahui ya, maka kemudian dipilih aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran apa yang bisa lebih meningkatkan semangat kebangsaan dan juga sumbernya dari mana? Dari buku, dari mungkin film ya, atau lain dan lain ya, sumber-sumber yang bisa mendukung meningkatnya semangat kebangsaan. Kemudian mengkoordinasi sumber pendukung ya, misalnya fasilitas media ya, alat-alat pembelajaran itu di ya kalau mau menggunakan LCD misalnya ya di sekolah ya, itu ya berkoordinasi dengan pihak penanggung jawab LCD ya misalnya ya. Kemudian terakhir mengevaluasi atau menilai. Penilaiannya bagaimana? Merancang penilaiannya ya untuk menilai peningkatan semangat kebangsaan itu dengan cara apa ya? Itu seperti tadi ya, hampir sama misalnya ya. Ini model KM ya. Ini agak panjang ya. 8 langkah ya. Nah, ini kalau dibuat-buatkan kira-kira seperti ini ya. Nah, dari menentukan tujuan Israel umum, siswa sampai evaluasi ya. Nah, secara mendukung. Nah, kemudian sekiranya setelah setelah diterapkan kok masih ada kurang-kurangan, nah bisa ini diperbaiki ya, direvisi ya. Bagaimana yang perlu diperbaiki, yang perlu direvisi ya. Mungkin materinya, wah materinya kurang mengena, kelihatannya kurang mengena ya untuk meningkatkan semangat paksaan. Nah, bisa jadi materinya diperbaiki ya, ditambah misalnya ya, dikembangkan. Nah ini model camp ya. Nah lebih rumit lagi adalah model Dick and Carry ini. Ya, ini 10 langkah malah ya. 10 langkah. Lebih banyak lagi langkahnya ya. Ya, kalau digambarkan bahkan seperti ini kira-kira, jadi hampir sama ya. Pertama itu tujuannya, tujuan belajarnya apa. Jadi setelah ditentukan tujuan belajarnya, misalnya contoh tadi adalah untuk meningkatkan semangat kebangsaan siswa, misalnya. Nah, kemudian setelah itu melakukan analisis pembelajaran. Jadi pembelajaran yang biasa selama ini diterapkan itu seperti apa ya, yang sudah pernah diterapkan, kemudian bagaimana dampaknya kepada peningkatan semangat kebangsaan siswa, itu seperti apa kondisinya. Nah, selama ini pembelajaran sudah dilakukan dengan cara ceramah bervariasi, dan dengan ceramah bervariasi itu ternyata peningkatan semangat kebangsaan siswa masih kurang. Nah, ini analisis pembelajaran tadi ya. Kemudian yang berikutnya ketiga adalah menganalisis kemampuan awal siswa. Ya. Nah, karena ini berkaitan dengan semangat kebangsaan, berarti kemampuan awal dari kebangsaan siswa ya. Semangat kebangsaan siswa itu kondisi awalnya bagaimana? Nah, tentu karena tadi sudah dianalisis bahwa ternyata semangat kebangsaan siswa itu masih kurang dalam peningkatannya. Nah, artinya berarti kemampuan awal siswa dalam hal semangat kebangsaan ini masih perlu ditingkatkan terus gitu. Nah, kemudian merumuskan tujuannya ya. Tujuannya tadi karena ini kondisi siswanya ini masih perlu ditingkatkan lagi semangat kebangsanya ya, maka ya misalnya ya
meningkatkan semangat kebangsaan siswa ya. Siswa semakin meningkat semangat kebangsaannya. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menilai bahwa siswa sudah meningkat semangat bangsanya? Maka disusunlah instrumen penilaian. Mungkin tes ya, mungkin observasi. Nah, mungkin kalau memungkinkan ya dengan cara diwawancarai misalnya. Nah, tapi ya agak susah ya karena siswanya banyak ya. Ya bisa dengan tes lah ya, diberi soal yang kira-kira soal itu bisa menggambarkan peningkatan semangat kebangsaan siswa ya. Nah, kemudian setelah disusun instrumen penilaiannya, kemudian strategi pembelajarannya bagaimana agar semangat kebangsaan siswa ini semakin meningkat, maka perlu dirancang strategi yang ya dapat mendukung itu ya, mendukung tujuan itu. Wah, misalnya dengan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa, siswa yang nanti aktif dalam belajarnya sehingga akan semakin mendukung ya tercapainya peningkatan semangat kebangsaan. Kemudian metodenya juga metode yang siswa itu bisa terlibat aktif di situ dalam proses peningkatan semangat kebangsaan, aktif ya. Medianya apa? Media yang bisa mendukung peningkatan semangat kebangsaan dan seterusnya ya. Strateginya ya. Kemudian materinya apa ini? Materi yang bisa semakin mendukung semangat kebangsaan. Tentu bisa dipilih ya. Materi-materi yang ya sekiranya bisa mendukung ya gitu ya. Kemudian bagaimana evaluasinya nanti ya, evaluasi formatif dan sumatif ya. Ini biasanya kalau sumatif biasanya sampai formatif ya, ya dievaluasi setiap periode tertentu ya. Nanti gambarannya gimana peningkatan semangat kebangsaan siswa itu ya. Wah, ini cukup panjang ya. Tapi pada prinsipnya hampir sama sebenarnya ya. Hanya memang rangkaiannya yang lebih rinci ini ya. Rinci. Dialektik Ankari ya. Ini banyak digunakan ini ya. Model ini ya. Di para mahasiswa S2 ya, bahkan S3 yang menekuni dunia menekuni bidang ilmu pendidikan atau teknologi pembelajaran, ini biasanya banyak menggunakan ini ya untuk merancang model pembelajaran. Ya, Dick and Carey ya. Ini ada punya ya. Punya ya, ya cukup tebal ini ya. Dick and Carey. Nah, lebih panjang lagi tahapnya ini adalah model sistemik. Nah, ini ada 14 tahapan ya, 14 langkah ini. Mulai dari identifikasi tugas-tugas ya. Kira-kira tugas-tugas apa misalnya tugas-tugas yang penting untuk dikerjakan siswa ya, yang ya mendukung pembelajaran itu apa kira-kira diidentifikasi. Nah, kalau misalnya masih kembali tadi ya bahwa belajar ini dalam rangka untuk meningkatkan semangat kebangsaan siswa, maka tugas-tugas apa yang penting dilakukan oleh para siswa? Nah, itu diidentifikasi ya. Kemudian menganalisis tugas-tugas. Jadi tugas-tugas yang dikerjakan oleh siswa dianalisis. Ini dengan tugas-tugas seperti ini, gimana gambaran semangat kebangsaan siswa? Diperoleh gambaran ya. Ini hampir sama dengan kegiatan tadi ya, kegiatan menganalisis kemampuan awal siswa ya pada Dick and Carey. Nah, barulah kemudian ditetapkan kompetensinya, kemampuannya ya. Kompetensi karena ini tadi berkaitan dengan semangat kebangsaan, berarti ya kompetensi siswa dalam hal semangat dimilikinya semangat kebangsaan siswa yang semakin meningkat. Itu misalnya kompetensinya ya. Kemudian spesifik pengetahuan, keterampilan dan sikap apa ya. Jadi rinci secara khusus ini pengetahuan, keterampilan dan sikap apa yang diperlukan untuk meningkatkan semangat kebangsaan siswa. Pengetahuan-pengetahuan apa saja? Kalau sejarah kita ya mudah lah ya mencari pengetahuan-pengetahuan yang bisa mendukung semangat kebangsaan ya, banyak sekali ya. Kemudian keterampilan apa? Keterampilan mungkin bermain peran ya, memerankan tokoh-tokoh sejarah ya, yang bisa semakin membangkitkan
semangat kebangsaan, sikap-sikap ya, sikap-sikap dari tokoh-tokoh pahlawan nasional misalnya yang bisa menjadi contoh ya, menjadi teladan bagi para siswa dalam hal semangat kebangsaan misalnya ya. Itu di data itu ya, pengetahuan, sikap dan keterampilan apa yang diperlukan. Sebenarnya kebutuhannya apa? Identifikasi kebutuhan ya, need assessment. Kebutuhannya apa untuk mendukung itu semua tadi ya. Ya, mungkin dari medianya ya, medianya atau sarana pendukungnya, sumber-sumber belajarnya. Kemudian perumusan tujuan. Nah, setelah diketahui kondisi awal siswa ya, mulai tugas-tugas tadi, kemudian kompetensi yang diperlukan, pengetahuan, sikap dan keterampilan, kemudian juga kebutuhannya apa, nah, kemudian dirumuskan tujuannya. Ya kalau tadi tujuannya berkaitan dengan peningkatan semangat kebangsaan siswa ya tinggal dirumuskan saja ya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat semakin meningkat semangat kebangsaannya misalnya ya. Tinggal dirumuskan saja ya tujuannya ya. Kemudian kriteria keberhasilannya apa? Ya, kriteria keberhasilan bahwa siswa itu semakin meningkat semangat bangsanya apa? Nah, buat indikator kriteria keberhasilan ya. Nah, misalnya pertama siswa memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai yang dipedomani oleh para pejuang. Ya. Nilai apa yang dipegang oleh para pejuang sehingga dia memiliki semangat kebangsaan. Nilai-nilai apa? Itu bisa menjadi indikator ya. Sekiranya siswa memiliki pengetahuan yang luas tentang nilai-nilai itu, nah, berarti ini berhasil. Ya. Kemudian dari sisi sikap, siswa memiliki sikap yang menunjukkan bahwa dia memiliki semangat kebangsaan. Indikatornya apa ya? Misalnya indikatornya kalau upacara bendera ya dengan penuh semangat misalnya ya, atau kalau di mengikuti peringatan-peringatan Hari Besar Nasional yang berkaitan dengan ya Hari Besar Nasional sejarah bangsa Indonesia ya, itu juga semangat mengikuti misalnya. Nah, itu dirumuskan ya kriteria keberhasilannya. Kemudian juga mengorganisasi sumber-sumber belajar. Nah, sumber-sumber belajarnya apa? Mungkin buku ya, video barangkali atau film-film ya, itu di organisasi ya, dikelola ya, sehingga dapat mendukung tujuan pembelajaran. Kemudian materinya apa? Nah, ini kalau sejarah ya sekarang nggak kesulitan ya untuk mencari materi yang itu ya bisa mendukung semangat kebangsaan. Setelah itu sampai materinya sudah disusun, sudah dipilih ya, kemudian bisa diuji cobakan dulu. Jadi ada uji coba ya, mungkin pada siswa terbatas, mungkin pada 3 siswa misalnya dengan perancangan tadi kira-kira siswa bisa menerima enggak? Bisa paham Mbak? Paham tidak ya? Nah, ternyata kalau umpan balik dari siswa, wah ini sudah bagus ini Pak, rancangan ini ya. Nah, kita sudah bisa paham lah, dan kalau diterapkan nanti juga kita bisa mengerti ya, bisa ikut mengikuti lah kira-kira gitu ya. Mungkin pada 3 siswa ya. Pada 3 siswa nanti bisa diuji satu kelas siswa, langsung diterapkan rancangan tadi ya. Betul-betul diterapkan satu kelas. Ternyata responnya juga hampir sama dengan siswa yang tadi 3 orang siswa tadi ya. Ternyata juga jalan rancangan model pembelajarannya ya. Nah, ini berarti ya model pembelajaran itu bisa diterima oleh siswa ya. Sehingga kemudian bisa diukur reliabilitasnya ya. Jadi kediterima dari rancangan model itu oleh para siswa ya. Kemudian sekiranya ada kekurangan dalam rancangan itu bisa dilakukan perbaikan dan adaptasi ya, penyusunan ya. Mungkin di mana siswa masih mengalami kesulitan, sudah jalan tapi masih ada kekurangan, misalnya ada yang ya agak sulit bagi siswa misalnya ya, itu bisa dilakukan perbaikan ya atau revisi. Nah, sehingga nanti rancangannya itu semakin
sempurna ya dengan adanya perbaikan-perbaikan itu ya, menjadi rancangan yang ya final lah ya, menjadi rancangan yang final. Nah, barulah kemudian diterapkan betul-betul ya, dilaksanakan betul-betul mungkin di beberapa kelas ya. Kalau tadi satu kelas diperbaiki, ada perbaikan, nah, dan menghasilkan sebuah rancangan yang final, nah, nanti bisa diterapkan di kelas-kelas lain ya. Wah, di kelas lain juga ternyata hasilnya bagus ya. Siswa bisa menerapkan itu, guru juga tidak banyak hambatan ya. Sarana pendukung juga ya memadai ya. Nah, bisa diterapkan di kelas-kelas lain ya. Nah, kemudian dilakukan pemantauan, monitoring ya. Bagaimana hasil dari penerapan model ini di berbagai kelas misalnya ya. Wah, ternyata ya masih bagaimana hasil pantauannya ya, ada monitoringnya ya, dipantau oleh guru ya. Nah, di kelas ini setelah dilakukan evaluasi ya, wah ternyata ya bisa meningkatkan ya semangat kebangsaan siswa. Di kelas berikutnya juga begitu ya. Di kelas lain juga begitu, meskipun mungkin berbeda signifikasinya ya. Nah, tapi secara umum setelah dilakukan ya monitoring, wah ternyata rata-rata dapat meningkatkan ya semangat kebangsaan siswa. Nah, ini berarti merancangan itu ya berarti bisa dikatakan layak ya atau valid gitu. Nah, wah ini cukup panjang ya, sampai 14 langkah ya. Ini model sistemik ya. Nah, model sistemik biasanya memang cukup rumit ya dengan pendekatan sistem ya. Nah, dari input prosesnya bagaimana ya sampai outputnya bagaimana ini. Nah, outputnya itu kemudian di monitoring ya. Ini model sistemik ya. Ya, ya begitulah para pemirsa beberapa model-model desain pembelajaran ya, dari yang mulai tahapannya sederhana sampai yang rumit ya, dari yang langkah-langkahnya hanya ya 4 langkah tadi sampai yang 14 langkah ya. Ya, semua model-model ini adalah bekal teoretik bagi kita ya untuk memahami ya bagaimana sebuah model itu dirancang, prosesnya bagaimana. Nah, kira-kira prosesnya tadi ya, tinggal perancang itu mengikuti model yang mana. Ya, demikianlah Pak Nusa, semoga menambah wawasan teoretik kita ya tentang model-model pembelajaran ya. Terima kasih, saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.